pagi. Di sini kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi mengenai materi kami. Sebelum kami memulainya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teresa Diningrum Siburian dengan NPM 3223111042. Saya Daniel RCD dengan NIM 32231111052. Perkenalkan, nama saya Lena Istumoran dengan NIM 3223111032. Pengertian perkembangan emosi. Pengertian emosi menurut Asrori tahun 2006, emosi adalah suatu perasaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan bertindak. Kemudian yang kedua, Sunarto dan Agung Hartono tahun 2008, emosi adalah suatu pengalaman efektif yang kuat pada seseorang dan ditandai dengan adanya perubahan secara mental maupun fisik. Kemudian yang ketiga, emosi adalah pengalaman efektif menyertai penyesuaian batin, mental, dan fisik secara umum, menurut Crow and Crow tahun 1958. Kemudian bentuk emosi untuk jenis reaksi perubahan fisik tertentu. Yang pertama, marah, ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, mengalirkan energi untuk memukul dan mengumpat. Kemudian yang kedua yaitu takut, ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar. Kemudian yang ketiga, bahagia, ditandai dengan peningkatan aktivitas dan pusat otak menghambat perasaan negatif. Kemudian yang keempat yaitu cinta, ditandai dengan rasa simpati yang menunjukkan pada respon relaksasi. Kemudian yang kelima yaitu terkejut, ditandai dengan naiknya alis individu. Dilanjut dengan fase perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan emosi peserta didik usia prasekolah. Emosional banyak berkaitan dengan situasi sosial atau orang di lingkungan. Pada masa ini, anak berperilaku agresif, memberontak, menentang keinginan orang lain, khususnya orang tua. Pada masa ini, orang tua harus mengembangkan dan membentuk kepribadian anak sesuai dengan yang dicita-citakan. Perkembangan emosi peserta didik usia sekolah dasar. Anak-anak tidak dapat mengintrospeksi diri sendiri dikarenakan masih berusia sangat muda. Hal ini menyebabkan sulit untuk mempelajari emosi anak-anak. Pola emosi yang terjadi pada anak biasanya rasa takut, insecure, canggung, cemburu, marah, dan lain-lain. Perkembangan emosi peserta didik usia remaja atau SMP, SMA. Masa remaja disebut masa peralihan atau transisi antara masa anak ke masa remaja dan mengalami perubahan fisik, sosial, dan emosi. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan tingkah laku seperti bingung, emosi, mudah meledak-ledak, bertengkar, tidak bergairah, pemalas, dan membentuk mekanisme pertahanan sendiri. Karakteristik perkembangan emosi usia remaja. Ciri-ciri emosional remaja usia 12-15 tahun. Yang pertama, anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka karena mengalami perubahan biologis dan kebingungan menghadapi apakah ia masih anak-anak atau sudah dewasa. Yang kedua, siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, ledakan amarah sering terjadi akibat ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, dan kelelahan karena bekerja atau pola makan dan tidur yang tidak tepat. Yang keempat, remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Kemudian, karakteristik perkembangan emosi usia remaja. Ciri-ciri emosional remaja berusia 15-18 tahun terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pemberontakan remaja merupakan pernyataan dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. Yang kedua, bertambah kebebasan terjadinya banyak konflik dengan orang tua mereka. Dan yang ketiga, sering melamun memikirkan masa depan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ini terdiri dari yang pertama gangguan kecemasan, yang kedua rasa takut, yang ketiga faktor eksternal, dan yang keempat orang tua sering memaksakan kehendaknya. Emosi mempengaruhi tingkah laku, yang dimana yaitu yang pertama rasa marah atau rasa takut dapat menyebabkan seseorang gemetar dalam ketakutannya.
Yang kedua, mulut menjadi kering dan detak jantung menjadi cepat. Dan yang ketiga, sistem pencernaan berubah selama bermunculan emosi ini. Dan yang keempat, gangguan emosi ini juga dapat membuat kita kesulitan berbicara. Kemudian kesimpulan dari materi kami yaitu emosi adalah sifat dan tindakan yang dapat mengubah karakteristik dan tingkah laku manusia. Emosi ini juga ditimbulkan dari faktor keluarga dan lingkungan terdekat. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.